Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ini adalah dalil bahwasanya salat berjamaah itu wajib. Iya, kita sepakat salat berjamaah itu wajib, tapi wajibnya kifayah. Dan ayat ini penting kita tahu dulu Bapak Ibu, itu ayat khitabnya adalah kepada Bani Israel. Pangkal ayatnya di atas apa? Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kenapa? Karena memang Bani Israel tidak sah sholat kecuali di masjid. Itu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Di antara keistimewaan beliau adalah seluruh bumi Allah ini bisa dijadikan tempat sholat. Berarti itu menunjukkan bahwasanya yang paling paham dengan Al-Quran di antara para sahabat adalah Abu Bakar. Kan Nabi pertama mengecek yang menjadi imam itu yang paling paham Quran. Tapi di dalam perbuatannya Nabi menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu menunjukkan bahwasanya memang Abu Bakar yang paling paham dengan kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyempurna salat ya. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Malam hari ini kita masuk dalam pembahasan baru yaitu salat jamaah. Ada pembahasan salat, ada lagi pembahasan salat jamaah. Kalau salat itu yang 5 waktu hukumnya wajib fardu ain. Tapi kalau sholat jamaah ini hukumnya bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Kalau kita lihat dari sudut pandang personal, ya, sudut pandang perseorangan kita, maka hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah. Kalau perseorangan, ya, kenapa? Karena Nabi SAW katakan, salatul jama'ati khairun min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 27 derajat. Berarti salat berjamaah itu 20 derajat. Kalau salat sendiri berapa derajat? Nah, kan lain juga derajatnya tuh. Ya. Baik enggak? Ya baik. Kalau salat jamaah lebih baik berarti salat sendiri baik. Ini untuk perseorangan. Ya, kita ingin tegaskan ini untuk perseorangan. Tapi kalau kita sudah mengkaji komunitas, kalau ada sekelompok muslim, tinggal 3 orang misalkan, maka ketika itu sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ini sholat jamaah 5 waktu ya Bu ya. Salat berjamaah untuk 5 waktu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini kita akan sampaikan beberapa dalil. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala katakan,
wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan jika engkau ada pada mereka dan engkau dirikan bagi mereka salat, maka hendaklah berdiri ikut salat satu kelompok dari mereka bersama engkau. Ini posisinya dalam salat khauf. Dalam peperangan bahkan salat berjamaah tetap dianjurkan. Dalam peperangan tetap dianjurkan, walaupun tata caranya tentu saja dengan tata cara khusus, tergantung di mana posisi lawan. Apakah posisi lawan itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Nah, di situ nanti ditentukan bagaimana pembagian safnya oleh panglima perang. Apalagi tadi yang kita sampaikan, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri-sendiri 27 derajat. Kemudian Nabi SAW juga katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Daud juga, kata beliau, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha 'alaihimus syaitanu fa 'alaika bil jama'ah." Tidaklah 3 orang dalam satu kampung atau dalam satu lembah tidak dilaksanakan jamaah pada mereka itu kecuali setan akan menipu mereka, setan akan mengalahkan mereka, maka hendaklah engkau berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bul qasiyah, maka sesungguhnya serigala hanya memakan istilahnya qasiyah kok, domba tersesat. Awak ndak niru bahasa kawan sabalah lu dak Pak ya, domba tersesat. Ya kok dipakai perlu dek Nabi ya al-qasiyah. Nah, tetap kita katakan ya, Nabi SAW itu mengancam akan membakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Berarti sholat berjamaah wajib. Tunggu dulu. Kenapa tidak bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sholat berjamaah itu wajib? Karena nyatanya ada juga sahabat Nabi SAW yang tidak ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ini penting nih Pak. Kalau ikut sahabat semuanya sholat, maka Nabi pindahkan sholat itu ke sohra, ke tanah lapang. Contohnya dalam pelaksanaan sholat Id. Sholat itu semuanya ikut. Maka Nabi laksanakan sholat di lapangan. Tapi hari-hari Nabi SAW sholat cuma di Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi dulu tidak sebesar sekarang. Pasti ada juga sahabat yang sholat di rumah. Berarti kenapa Nabi tidak bakar rumahnya? Karena Nabi sudah nampak, andai di masjid sudah tampak syiar, andai di masjid tadi sudah tampak syiar, maka sudah gugur kewajiban sholat berjamaah untuk satu kampung. Ya, andai sudah tampak syiar, maka gugur kewajiban berjamaah dalam satu kampung. Tapi kalau tidak nampak syiar, walaupun mereka berjamaah di masjid, bagaimana tidak tampak syiar? Yang azan ini nyojo, yang imam nyojo, ya makmum tidak do. Ya, syiar azannya ada, tapi sholat jamaahnya tidak ada. Imam saja satu yang hadir, tambah ibu-ibu berdua, tidak ada syiar. Ya. Tidak ada syiar, mesti tampak syiar. Syiar itu berapa ya? Hitung-hitungan banyak. Nah, kalau hitung-hitungan mutawatir berarti setidaknya ada 10 orang. Kalau menurut pendapat yang lain mutawatir itu ada yang menyatakan mesti 40 orang. Pokoknya tampak syiar kalau kampung ini bukan kampung orang-orang kafir, tapi kampung ini adalah kampung orang Islam. Ustaz, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ini adalah dalil bahwasanya salat berjamaah itu wajib. Iya, kita sepakat salat berjamaah itu wajib, tapi wajibnya kifayah. Dan ayat ini penting kita tahu dulu Bapak Ibu, itu ayat khitabnya adalah kepada Bani Israel. Pangkal ayatnya di atas apa? Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kenapa? Karena memang Bani Israel tidak sah sholat kecuali di masjid. Itu berbeda dengan Nabi Muhammad SAW.
di antara keistimewaan beliau adalah seluruh bumi Allah ini bisa dijadikan tempat sholat. Bukan hanya itu, bahkan tanah pun, bumi pun itu dijadikan sebagai tahur, alat untuk bersuci dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Sama dengan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Ya. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Itu juga adalah ayat yang dikhitabkan, disampaikan kepada Maryam. Maryam memang ketika itu masih memakai syariat nabi-nabi Bani Israel. Dan telah kita sampaikan tadi, salatnya kalangan Bani Israel itu berbeda dengan salat kaum muslimin. Lah, balik kepada yang tadi, salat berjamaah untuk 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Kalau di satu kampung tidak dilaksanakan salat berjamaah 5 waktu, maka satu kampung berdosa, kecuali ada uzur, dan uzurnya nanti insya Allah akan kita sampaikan. Tapi tidak selamanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Ada kalanya salat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Maksud fardu ain apa? Salatnya bahkan tidak sah jika dilakukan sendiri-sendiri. Salat apa itu? Salat Jumat. Ya, harus berjamaah. Salat Jumat tak ada cerita surang saja. Atau bayu iyo saja nyuju anaknya di rumah hendak. Ayah imam wangan bahaya nak cerita. Yang ketiga misalkan, kau nak nazan, kau nak khutbah, ayah nan jadi imam. Ustaz dalam mazhab Hanafi boleh? Awak dak ke mazhab Hanafi. Ya, aduh lo kau mana kalau mak deknya saja hendak kan jamaah kau minimal 2 Ustaz. Kalau boleh itu berdua enggak. Kalau salat Jumat nanti kita sampaikan ada syarat-syarat lain di atas salat jamaah untuk pelaksanaan salat Jumat. Nah, salat Jumat ini adalah kewajiban seluruh laki-laki ya. Bahkan kalau tidak hadir 3 kali salat Jumat itu kalau zaman dahulu dianggap pengkhianat. Dianggap pengkhianat, kafir. Tanpa uzur. Ada kalanya salat berjamaah itu sunat. Apa contohnya? Tadi kita sampaikan bagi personal salat jamaah 5 waktu atau salat jenazah. Maksudnya apa? Salat jenazah kalau dilakukan oleh 1 orang saja, salatnya sah juga, Pak. Salat jenazah dilakukan oleh 1 orang saja, salatnya sah. Tapi lebih baik berjamaah. Nah, kalau bahasanya sudah lebih baik berjamaah, berarti salat berjamaah ketika itu hukumnya sunat. Tapi kalau salat Jumat, tadi bahasa kita apa? Harus berjamaah. Tidak boleh sendiri-sendiri. Berarti wajib tuh hukumnya berjamaah. Ya. Ada kalanya salat berjamaah itu hukumnya mubah saja, seperti salat tahajud. Salat tahajud ini salat sunat, dilakukan berjamaah, jadi dilakukan sendiri-sendiri pun jadi. Ada kalanya salat berjamaah itu makruh. Apa contohnya? Imamnya salat sunat, makmumnya salat wajib. Ya, orang masbuk misalkan nampak orang berdiri salat. Orang berdiri salat. Padahal yang berdiri salat ini sedang salat sunat. Dia baru masuk, dia colek saja orang sedang salat ini. Padahal orang ini salat sunat. Bolehkah seperti itu? Ya boleh. Sahkah jamaahnya? Ya sah juga. Tapi makruh. Makruh jadinya. Terus bagaimana caranya? Nah, lebih baik tunggu jamaah. Buat jamaah yang baru. Buat jamaah yang baru. Yakin kita ya enggak dapat imam dan makmum dari takbir sampai salam. Colek-colek ini kurang baik, Pak ya. Colek-colek imam itu kurang baik. Kecuali kita susah mendapatkan kawan sholat ya. Kalau ada kawan sholat, maka buatlah jamaah baru, itu lebih baik daripada colek-colek orang yang sedang sholat. Kenapa? Colek-colek orang yang sedang sholat untuk menjadi makmum di tengah jalan, berarti kita tidak mendapatkan jamaah secara penuh, tidak full jamaahnya. Tapi kalau kita masuk berdua, kita masuk bertiga, kita buat jamaah baru, berarti kita dapat pahala jamaah full dari takbir sampai salam. Kalau colek-colek itu berantai-rantai beko, Pak. Colek ke enak. Ini menambah lo sarakaat tibuh lo balik colek lo balik. Ya. Banyak colek-colek jadi. Kok mohon maaf Ibu ya, tiba-tiba salimu saja. Sore tadi aman. Lanjut. Ada kalanya salat jamaah itu haram. Ada kalanya salat berjamaah itu haram. Kapan itu salat berjamaah haram? Kalau format salat antara imam dengan makmumnya berbeda. Imamnya salat asar, makmumnya salat jenazah. Itu sebaliknya. Imam salat jenazah, makmumnya salat zuhur, tidak sah juga.
Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat zuhur, tidak sah juga. Imamnya sholat sempurna 4 rakaat, makmumnya mengqasar, itu juga tidak sah. Makmum mengqasar, ya imam rakaat, contoh nih Bu ya, imam sholat asar, imam berdiri untuk rakaat ketiga, masuk ibu bapak sedang dalam musafir, boleh mengqasar. Apa kata ibu? Kebetulan imamnya sudah rakaat ketiga, kita langsung masuk sajalah, pas imam tinggal 2 rakaat lagi dan kita mau melaksanakan sholat cuma 2 rakaat, tidak sah juga. Ikut pada imam. Kalau imamnya mutim, maka kita juga mesti mutim. Imamnya sempurna, kita juga sempurna. Sebaliknya boleh. Kalau imam mengqasar, makmumnya boleh mutim. Maksudnya apa? Kalau imam misalkan sholatnya qasar 2 rakaat saja, imam assalamualaikum, makmum berdiri, silakan. Itu boleh. Ya. Sebaliknya tidak boleh. Nah, itu tentang hukum-hukum sholat berjamaah, tergantung sholat apa yang kita laksanakan. Nah, sholat id. Sholat id itu juga sunnah berjamaah. Boleh dilakukan sendiri-sendiri. Kalau memang tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah, lakukan sendiri. Contohnya satpam. Nyo ingin sholat id, akan tetapi tidak bisa. Atau perawat, atau dokter. Dia tugas di UGD. Bagaimana caranya? Ya sudah. Dia sholat boleh sendiri-sendiri tanpa khutbah. Kalau dalam sholat Jumat, khutbah itu syarat sah sholat. Tapi kalau dalam sholat hari raya, khutbah itu adalah sunnah sholat. Kalau sunnah ditinggalkan, aman. Walaupun kita tidak dapat pahala sempurna. Tapi kalau syarat ditinggalkan, maka ibadah jadinya tidak sah. Yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Nah sekarang tadi kita katakan, andai di satu kampung tidak dilaksanakan sholat berjamaah, andai di satu kampung tidak dilaksanakan sholat berjamaah, tidak tampak syiar sholat jamaah di kampung tadi, maka seluruh penduduk kampung berdosa kecuali yang punya uzur. Ya, ini uzur-uzur sholat berjamaah. Andai seluruh penduduk kampung tidak ada satupun yang sholat berjamaah, maka seluruh penduduk berdosa kecuali yang punya uzur. Ya, uzur itu untuk sholat berjamaah ini sama dengan Jumat juga ya, uzur jamaah dan juga uzur Jumat. Ada uzur umum, ada uzur khusus. Kalau umum ini contohnya hujan lebat. Ada apa lagi? Bencana alam. Apalagi wabah, apalagi dan lain-lain. Lampu mati nak masuk ada Bu. Ya Pak, dulu berapa tampik pada itu sudah maghrib mati lampu, pulang tidak balik masjid leh, tidak salat jamaah orang di masjid. Lampu mati bukan uzur, tetap hidupkan. Ya bukan lampunya hidupkan ya, syiar salat jamaahnya tetap hidupkan. Ini mentang-mentang lampu mati ya kok uzur kok cek nah. Tapi kalau mau dia petang dia di Batu Tabah hari Rabu ya. Kan angin ya enggak, sudahlah angin kemudian mati lo lampu. Kemudian hujan pula, itu ya uzur tuh. Ya. Ini dapat kabar Bu. Rabu tuh angin ya enggak. Bertubi-tubi saja musibah. Kalau angin kencang atau hujan itu doanya, ya Allahumma hawalaina wala alaina ya. Ya Allah, hawalaina wala alaina. Sekalian kami kau jangan ditimpakan kepada kami. Ya musibah sekarang. Alun Palestina. Alun selesai Palestina wal akan musibah pula banyak. Ya. Ya dosa mungkin barangkali. Lah. Kenapa hal-hal ini diberikan uzur? Salah satunya dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar itu azan pada suatu malam, malamnya itu dingin dan angin kencang. Allah lah dingin, angin kencang pula. Kemudian dalam sholat itu beliau tambahkan, apa tambahan redaksi dalam azan tersebut? Ala sallu
firrihal atau fi rihalikum. Ala sallu firrihal. Ala ko tanbih saja. Hai manusia, hai orang kampung, sallu firrihal, salatlah kamu di kendaraan. Ini kalau musafir. Musafir itu ada kafilah-kafilahnya, ada kereta-keretanya, salat saja di dalam kereta. Kenapa? Karena kemudian Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzina. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh muadzin, idza kanat lailatun dzatu bardin wa matarin, kalau suatu malam terjadi dingin yang sangat dan juga hujan, berkata si muadzin, ala sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rihalikum, ay manazilikum, di rumah-rumah kalian. Itu dalil uzur umum. Semua uzur umum berlaku. Kini contoh Pak, di Solo di mana kejadian? Nampak harimau di CCTV. Ya, tahu Pak. Tahu Ustaz. Nampak harimau di CCTV. Sampai ada kabar bahwa harimau itu Allah nak boleh, atau boleh libur solat. Ya. Sebab orang tak tahu ya harimau. Entah harimau asli, cik orang entah harimau jadi-jadian, wallahu alam Pak. Tak main itu udah pokoknya harimau. Ya. Selama ada potensi seperti itu, ya, atau ada teroris bilang kami masang bom di salah satu masjid di Payakumbuh, tidak tahu awak masjid mana. Sampai jaleh kabar, maka itu juga merupakan uzur umum. Ya. Imam Syatibi itu membagi maqasid menjadi 5. Ada hifzud din, ada hifzun nafas, ada hifzul mal, ada hifzul arad. Ya, menjago-jago kok Pak. Jago nyawa, jago salat, jago agama. Salat ini hifzuddin, salat ini menjaga agama. Tapi bagaimana agama bisa tegak kalau misalkan orang-orangnya habis, orang-orangnya tidak ada? Tapi dalam syariat juga kita diperintahkan untuk menjaga agama, bahkan walaupun harus mengorbankan jiwa. Contohnya diperintahkan untuk jihad, dan sudah maklum bahwasanya dalam jihad itu pasti akan ada nyawa yang melayang. Nah, jadi tergantung kondisi. Ada kalanya hifzuddin ini daruri, sedangkan hifzun nafasnya ini haji. Ya, ada level kata Imam Syatibi itu. Ada daruriyat, sesuatu yang mesti, ada hajiat, sesuatu yang juga mesti tapi tidak separah daruriyat, ada lagi tahsiniyat. Ada lagi tertier istilahnya ya, ada yang primer, ada sekunder, ada tertier. Nah, itu sebenarnya menjadi inspirasi ya. Pengkajian sosial modern itu banyak merujuk kepada Imam Syatibi, kemudian juga Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bapak sosiologi dunia sebenarnya, Ibnu Khaldun. Nah, sekarang uzur-uzur khusus lagi. Uzur-uzur khusus. Andai tidak terjadi sholat jamaah di satu kampung, maka seluruh penduduk kampung itu berdosa kecuali yang ada uzur. Ini uzur umum. Sekarang kita sebutkan adalah uzur-uzur khusus, personal-personal, barangkali punya uzur, punya urusan sendiri-sendiri. Apa saja yang menyebabkan orang yang tidak ikut sholat berjamaah itu tidak berdosa, andai tidak terlaksana sholat berjamaah di sebuah kampung. Nah, beberapanya diantaranya sudah kita sebutkan ya, dalam permasalahan muqaddimah sholat. Contohnya orang yang terlalu lapar, orang yang terlalu haus, atau orang yang takut akan orang zalim, orang yang memelihara barang-barang terhormat, orang yang memelihara barang-barang yang terhormat, atau orang-orang yang terhormat, atau orang yang punya hajat. Hajat ini maksudnya apa? Nyoka WC. Contoh, ya, tidak terlaksana sholat berjamaah, maka orang-orang ini tidak turut berdosa. Karena Nabi SAW katakan, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'. Kalau sudah diletakkan makanan salah seorang di antara kalian dan diiqamahkan salat, maka makan dahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan janganlah dia terburu-buru sampai dia selesai makan. Itu yang pertama. Apalagi la salata bihadrati ta'amin, tidak ada salat kalau makanan sudah terhidang, wala huwa yudafi'uhul akhbathan,
dan tidak ada pula salat kalau ada orang yang menahan dua hajat, dua khabith. Maksud dua khabith ini adalah buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang barusan kita baca. Nah, itu kalau tidak terjadi sholat ya bapak-bapak ibu-ibu ya, mudah-mudahan di masjid kita ini senantiasa dilaksanakan sholat berjamaah 5 waktu ya. Kalau di kampung-kampung itu sholat asar, sholat zuhur itu payah cari orang. Sholat asar, sholat zuhur payah cari orang. Alasannya sibuk ke sawah barangkali. Ya, sholat subuh ada orang. Sholat subuh ada, sholat maghrib ada, sholat isya ada, sholat zuhur, sholat asar susah. Kalau di sini barangkali paling ramai sholat apa? Maghrib ya. Ada cerita pengurus Masjid Muhammadiyah, apa ini ke Masjid Muhammadiyah Padang dekat Pasar Raya itu namanya Masjid Taqwa ya. Subuh nak ada orang sholat. Batu orang menggalih sadonya. Ya, jadi malah yang dari Pekumbu datang ke situ malah menggedor-gedor dulu kamar garib. Kamar orang bakal nak ada yang sholat subuh. Ya, itu PR kita bersama. PR bersama. Ada masjid yang memang berdirinya di tengah pasar ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Masjid berdirinya di tengah pasar. Kalau memang sudah ramai pasar dari subuh tapi masjid tidak ada orang ketika subuh, itu kena jadinya ya. Kena jadinya semua penghuni pasar itu jadi. Ya. Memang agak-agak rumit ya masalah menegakkan sholat berjamaah ini. Kalau mau kita sampaikan mazhab Hambali bahwasanya sholat berjamaah itu wajib, tidak masalah. Untuk menekankan bahwasanya memang sholat berjamaah ini penting. Di mana-mana kalau tarawih ya, kalau tarawih barangkali bapak ibu memperhatikan anak-anak tamat SMA sampai usia 40 itu tidak ada yang ke masjid. Ya bu, oh bu, nang gadih-gadih kemana? Pas tarawih anak SMA lagi, anak SMP lagi, anak SD lagi, anak-anak tamat SMA kemana? Ada lupa? Tidak ada. Tamat SMA tidak ada lagi. Kenapa? Sudah tidak ada kewajiban dari kampus untuk hadir sholat tarawih. Kalau anak SMA memang dipaksa untuk ikut sholat tarawih. Anak SD dipaksa oleh gurunya untuk ikut sholat tarawih. Kalau sudah tamat SMA tidak ada lagi. Yang bisa maksa siapa lagi? Orang tua lah. Ya, enggak? Harus sabar mengajak anak-anak untuk sholat. Sabar mengajak anak untuk ibadah. Itulah sholat lah tinggal, enggak? Nah, sekali hijrah karih-karih lain lo banyak orang dia. Duduk. Ya, istiqomah, biar amal itu kecil tapi istiqomah. Dan sholat ini sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, membantu kita untuk disiplin membagi waktu harian. Bagaimana cara kita menghindari dosa? Cara kita menghindari dosa salah satunya adalah dengan memelihara sholat sesuai dengan waktunya. Setiap kita sholat, pasang niat, ya Allah pelihara saya dari maksiat sampai datang waktu sholat berikutnya. Kita sholat subuh, ya Allah pelihara saya dari maksiat sampai datang waktu duha. Nanti pas duha pasang niat lagi, ya Allah pelihara saya dari maksiat sampai datang waktu zuhur. Zuhur nanti sholat, doa itu lagi. Tahu tuh asar ulang lagi, tahu tuh maghrib ulang lagi, seperti itu. Ya, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar karena kita bagi setiap hari itu jangan sampai kita luput mengingat Allah. Tapi kalau benar-benar tidak sholat, dia gimana? Orang-orang tidak sholat inilah berpotensi. Ya, sholat Jumat tidak pula, sholat 5 waktu tidak pula, dikacau. Ya, memang perlu aja, waklah panik-panik bagi hadiah untuk anak-anak yang rajin mau sholat. Ya, anak-anak yang tidak, ya bagi hadiah. Padahal dia rajin sholat 5.000 sekali sholat, tidak. Ajaknya lanjut dari orang gaya 50.000 Ustaz. Nak tak aja ada. Coba caranya anak-anak Nasar Peko agi rotan gitu. Di rotan. Nah, sekarang syarat imam. Syarat imam. Syarat imam ini sebenarnya banyak ya. Nah, kita pandang juga dari sisi makmumnya dan juga syarat secara umum. Syarat umum tentu saja imam ini mesti sholatnya itu sah.
Syarat imam adalah sholatnya mesti sah. Maka tidak sah kalau imamnya kafir, tidak sah kalau imamnya anak bayi. Anak bayi yang belum mumayyiz. Tidak sah kalau imamnya gila. Nah, ini ada ditanya oleh adik saya di kampung. Ketika sholat, orang sudah qamat, tidak ada yang maju. Tiba-tiba maju orang yang sekali-sekali gilo, sekali-sekali waras. Ada orang seperti itu, Pak. Satu waktu dia waras, satu waktu dia gila. Yo, dulu jam-jamnya. Kemudian dia sholat, orang sagan lo ke melonya ke belakang, bangkit lo gilonya betul. Ya nak. Coba caranya kok, Allah terlanjur sholat. Orang sekampung sholat. Bagaimana hukum sholat? Saya tanya lagi. Ketika dia jadi imam tuh dia sedang waras atau sedang gila? Sedang waras. Ayolah lanjut. Ada orang seperti itu ya. Malam saja dia misalkan gila atau pagi saja dia misalkan gila. Maka kalau dia menjadi imam saat waras, maka sholatnya sah. Kalau orang kafir jelas tidak sah. Kalau ahli bid'ah dan bid'ahnya itu mengkafirkan, menyebabkan dia kafir. Kalau Syekh Wahbah Zuhaili itu menyatakan contohnya adalah Syiah. Syiah itu kan level sesatnya ada macam-macam tuh bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini hati-hati nih. Ini kalau kita buatkan daurah tentang Syiah ini, sebenarnya Syiah ini banyak. Ada Syiah yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu namanya varian Syiah Zaidiyah. Kitab-kitabnya itu banyak juga dipakai. Ya, contohnya kitab Subulus Salam, contohnya kitab Nailul Autor, itu orang Syiah juga yang tulis tuh. Masih dipakai. Kenapa? Karena Syiahnya ini tidak terlalu jauh melenceng. Melenceng ya melenceng juga, tapi tidak jauh. Ada lagi yang jauh. Ya, Rafidi misalkan. Nah, ini Syiah ya lumayan jauh lah. Ini fasaqah, orang-orang fasik. Ada lagi yang terlalu jauh. Yang terlalu jauh ini bagaimana? Mereka menganggap bahwasanya Jibril salah kasih wahyu. Nah, ini kafir. Orang-orang ini menganggap bahwasanya yang sebenarnya dapat wahyu itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad. Nah, ini kafir yang seperti ini. Tapi kalau yang sekedar Rafidi itu apa? Orang-orang ini menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini lebih patut untuk menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ini melanggar ijma. Ijma para sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sesuai juga dengan syarat imam yang akan kita sebutkan pada malam hari ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Ya ummul qauma aqra'uhum. Hendaklah yang menjadi imam bagi kaum itu adalah orang yang paling paham dengan Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling paham dengan kitab Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang ditunjuk oleh Nabi menjadi imam siapa? Abu Bakar. Berarti itu menunjukkan bahwasanya yang paling paham dengan Al-Quran di antara para sahabat adalah Abu Bakar. Kalau Nabi pertama mengecek yang menjadi imam itu yang paling paham Quran. Tapi di dalam perbuatannya Nabi menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Itu menunjukkan bahwasanya memang Abu Bakar yang paling paham dengan kitab Allah. Tanpa kita nafikan kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib juga adalah seorang sahabat yang luar biasa. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha, kata Nabi SAW. Itu sudah ditasih oleh Syekh Al-Ghumari itu tentang hadis. Aku kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya. Memang juga disebutkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Tapi tetap ijma sahabat menyatakan bahwa Abu Bakar lah khalifah yang pertama. Nah, ini kacau juga. Kayaknya hati-hati ya. Bapak-bapak ibu-ibu ya, orang Syiah ini sesat. Oh iya, tapi tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir. Kok kini konflik Palestina yang paling peduli dengan Palestina saya kini. Iran yang paling peduli dengan Palestina. Malu awak. Malu awak. Orang mengecek negara paling sunnah mah gini, Arab Saudi, Arab Saudi itu. Ya. Kayo stabil ya, negara-negara kerajaan di Arab itu apa? Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Emirat, sudah mabuk dengan dolar. Ya, buat Halloween lah mereka, buat Natal lah mereka, kini tagak KFC di muka Masjidil Haram, tagak McDonald di muka Masjidil Haram. Ya, itu menyakiti umat. Awak disiko boikot produk-produk yang membantu Israel. Orang-orang itu tidak. Sedangkan negara-negara Republik di Arab juga disibukkan dengan efek Arab Spring 2011. Nah, itulah musibah gitu gini.
Ya, kacau memang, kacau. Kacau balau. Nah, jadi itu dulu ya. Kita pahami dulu. Apalagi contoh orang-orang sesat, banyak orang-orang sesat tuh. Ya, ada batiniyah, ada mujassimah, ada musyabbihah, ada mu'attilah, ada mu'tazilah, ada qadariyah, ada jabariyah. Orang-orang sesat ini hukumnya apa? Fasik. Salat di belakang mereka bagaimana? Sah juga. Sah karena mereka tidak kafir. Nah, ini penting juga nih Pak ya. Imam kita tahu imam kita nih suka berbuat dosa. Apa dosa imam kita? Misalkan suka mengunjingkan orang. Kita sholat di belakang imam seperti ini sah atau tidak? Sah. Sah. Ya. Ustadz, imam di tempat kami masih minjam duit ke bank Ustadz. Kira-kira kita sah enggak sholat di belakang imam yang suka minjam duit ke bank ini Ustadz? Sah juga. Imamnya buat dosa? Iya. Bapak tidak ada buat dosa? Ada juga. Bedanya level dosa kita saja yang berbeda-beda. Ada orang sudah sholat bertahun-tahun, 10 tahun dengan imam ini di masjid. Ya enggak? Ada yang ngadu seperti itu. Ternyata kemudian ketahuan kalau imamnya ini homo. Ada nggak homo, lu tagak. Ternyata imam ini penyuka sesama jenis, ketahuan. Nah, bertanya orang, Ustadz, gimana hukumnya sholat kami yang sudah bertahun-tahun dengan imam seperti ini? Sah juga. Kenapa? Imamnya itu fasik, itu namanya. Fasik. Tapi masih muslim ya. Masih muslim. Dosa ya dosa. Ada lagi kejadian di kampung. Imamnya ini ternyata sudah beberapa tahun selingkuh. Baru ketahuan terakhir. Itulah tanya orang. Ustaz, imam kok kiranya pezina, Ustaz. Wah, kira-kira sholat kami aja imam kok. Sah juga. Ya, sah juga. Kalau kita anggap sahnya saja. Tapi afdalnya ini nih, standar imam itu apa? Aqra'uhum li kitabillah. Ya, jangan orang-orang fasik jadikan imam. Jangan jadikan imam itu orang-orang fasik. Jadikan imam itu orang yang punya muruah yang baik. Jadikan jadi imam itu adalah orang yang adil. Orang yang punya reputasi baik juga. Nah, jangan orang-orang yang tidak jelas saja jadi imam majhul ya. Orang-orang majhul. Jangan. Nah, berarti itu dulu. Salat imam mesti sah. Nah, sekarang andai imam dan makmum itu mazhabnya berbeda, andai imam dan makmum mazhabnya berbeda dan perbedaannya itu runcing, tidak bisa digabungkan. Contohnya apa? Contohnya menurut makmum bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan wudhu walaupun itu istrinya. Kenapa? Karena istri itu adalah mazinnatus syahwat terbesar seorang laki-laki. Tempat penyaluran syahwat terbesar laki-laki adalah istrinya. Maka menurut si makmum batal. Ternyata menurut imam tidak batal. Kenapa? Karena saat menyentuh istrinya, imamnya tidak terbit syahwatnya. Contoh nih. Ketika makmum yakin bahwa tadi si imam memang menyentuh istrinya, tidak boleh dia bermakmum kepada imam tadi. Walaupun sholat imam sah, Pak, berdasarkan mazhab yang lain. Ya, memang agak rumit. Beda-beda mazhab. Menurut si imam, anjing tidak najis. Misalkan imamnya mazhabnya Maliki. Anjing tidak najis. Nampak oleh dia memang imam ni tadi dijilat anjing. Ya, nak masuk ke masjid. Jadi pula imam, tidak boleh dia bermakmum. Atau contoh lain, menurut imam misalkan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Contoh, pindah imam awak dia. Imam di Manado lah. Nampak adanya imamku mengaruh misalkan. Oh iya, ya imam mengaku. Ya, itulah solat saja imamku. Nah, tidak boleh dia bermakmum. Kenapa tidak boleh bermakmum? Karena menurut makmum, si makmum tadi, solat imam tidak sah. Menurut si makmum. Walaupun solat imam, menurut imam sah. Kecik imam, menurut ambo sah. Batu. Kan tadi imam mengaca kemaluan mah. Iya, ambo pakai hadis yang lain. Apa tuh? Ketika ditanya tentang kelamin, kata Nabi SAW, kemaluan itu, zakar itu adalah bagian dari tubuhmu juga, kata Nabi. Ya. Atau tadi anjing itu tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwasanya anjing itu najis. Yang ada cuma kewajiban untuk membasuh 7 kali. Itu pun kalau bejana. Sedangkan anjing itu tidak menjilat bejana. Anjing itu cuma menjilat kaki saya saja, kata imam misalkan seperti itu. Ya, ada sudut-sudut pandang berbeda. Itu makanya sebenarnya Bapak Ibu, kalau barja fikih itu jangan banding-bandingkan mazhab dulu. Tambah panjang wak jadinya.
Sama nak jadi ya Wak beramal jadinya. Atau orang-orang Galia dipakainya nanti perbandingan mazhab itu untuk menghilangkan taklif. Tapi adanya misalkan dalam mazhab Hanafi ternyata ada khamar yang halal. Aduh kok orang-orang Galia melihat itu Pak. Aduh tua yang halal kok, tua yang jenis musallatsah, ceknya enggak. Carinya tua tuh, carinya Shopee enggak. Kok lain. Ya. Hati-hati. Ya. Belajar dulu cik-cik, umpama bela diri kan nanti itu pula. Fikih pun seperti itu juga. Belajar dulu mazhab Syafi'i, baru belajar mazhab Hambali, baru belajar mazhab Maliki, baru belajar mazhab Hanafi. Selesaikan satu-satu. Ada satu ulama Al-Azhar yang seperti itu. Namanya Imam Damanhur. Imam Damanhur itu menguasai 4 mazhab. Bagaimana beliau menguasai 4 mazhab? Memang beliau kuasai semuanya, dipelajari satu persatu sehingga guru mazhab Syafi'i memberi beliau ijazah, guru mazhab Hanafi memberi beliau ijazah, guru mazhab Maliki dan Hambali juga memberi beliau ijazah. Tapi kalau baraja sadonyo sekaligus tu siku capang siku capek. Umpama orang baraja taekwondo yo lo, baraja silik yo lo, baraja capoeira yo lo, baraja balet lo cek lain nak. Hanya berputar-putar tapi putaran tari balet je putaran capoeira tentu berbeda. Nah, pas latihan taekwondo tak bawa-bawa dia balet dia nak bertenaga dah bah ceritanya kan ada nak selesai. Siku capang siku capek. Ya, mazhab pun seperti itu. Dudukkan dulu satu-satu baru dipelajari yang lain bertahap. Kalau dibuik lu sabuk-sabuknya baraja mazhab ko, kalau mazhab Syafi'i ya dulu tuh sabuk-sabuknya. Ya, sabuk kuningnya matan takrib. Nanti kalau tapak suci sudah kuning apa boleh? Kuning dulu. Melatinya beda. Yo, ada lo melatinya enggak. Kayak syarahnya Fathul Qarib beko. Merah dulu atau biru sudah? Biru dulu lah. Kalau birunya beko enggak Fathul Mu'in. Nanti merahnya baru Minhajut Talibin, pakai syarah mahalli, ada level-level seperti itu. Nahu pun juga seperti itu, belajar dulu matan ajrumiyah. Nanti belajar pula namanya kok Kawakib Duriyah misalkan, atau belajar Qatrun Nada, nanti belajar pula Alfiyah. Setiap ilmu itu ada level-levelnya, termasuk fikih juga. Wah, baru ke baraja teknik tingkat tinggi, enaknya baru ke baraja silik salto-salto petah lihat. Baraja fikih mereka dulunya baru baraja fikih sudah belajar dia perbandingan mazhab, bukan malah bertambah banyak amal, malah bertambah paniang jadinya. Ndak pulang ibu ndak jadi ndak tenang wak untuk beramal. Sudah kaca laki ragu lah wak dah kok kaca kau batau lu tindak. Cek sabit cek ada 3 pendapat. Ya, nanti kau ngecek batal, nanti kau ngecek ndak batal, nanti kau mengecek batal kalau bersyahwat. Udah cek bersyahwat nak panjang lah tanyonya. Aku cek udahnya ambo ndak bersyahwat dah, aku cek bininya ambo bersyahwat dah. Siapa batal kini kau cek. Makanya ya, makanya dudukkan saja cik-cik, tenang hati awak situ amalkan. Kalau ada pendapat orang berbeda dengan pendapat kita, hargai saja. Ya, kalau memang masih dalam ranah khilafiyah. Itu contoh. Nah, yang pertama, sholat imam mesti sah. Itu makonyo dulu ulama murid-murid ini Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu Bapak Ibu ketika pulang ke Indonesia, walaupun mereka belajar 4 mazhab di Makkah, ketika pulang ke Indonesia mereka tetap mengajarkan mazhab Syafi'i sebagai dasar dulu, sebagai dasar. Nanti kalau sudah duduk mazhab Syafi'i baru dipelajari mazhab lain. Tujuannya supaya apa? Supaya nak bercakap laki bini. Bakal bercakap laki bini, bininya pakai mazhab Hanafi, lakinya pakai mazhab Syafi'i. Sudah baulu lakinya ndak akicik bininya, kacau dah. Saya lah, dia mau nak batal dah. Dia udah batal. Itu kan bercakap laki bini. Itu contoh simpel tuh Pak. Contoh bahayanya nanti dalam kitab nikah contohnya. Pergi saja orang ini ke rumah janda, dibawanya kawannya cik berdua. Enak, aku berdua jadi saksi, ambo kau menikah jo jando tu aja. Tak pakai wali. Oh, ambo pakai mazhab Hanafi gini. Ya, itu bahayanya. Kalau mempelajari mazhab-mazhab lain sebelum didudukkan dulu core mazhab kita. Ya, core mazhab tetap Syafi'i dulu, nanti baru dipelajari mazhab-mazhab lain sebagai pengayaan. Itu contoh.
Insya Allah besok kita lanjutkan tentang syarat-syarat imam yang lain. Syarat, ya Bu. Boleh, nyo azan, nyolo kamat, nyolo imam, boleh. Yo, nan lain ada, tapi boleh Ibu tanya tadi yo. Boleh enggak boleh Ibu tanya kan? Ancak enggak? Kalau ancaknya ancak nah, bagi-bagi pahalo tu enak. Borong sedu. Ya. Tapi kalau Nabi memang Nabi yang kamat. Kalau Nabi memang Nabi yang kamat. Sahabat itu kalau sudah masuk waktu, ibu-ibu ya, sahabat sudah kumpul di masjid, sudah duduk. Nabi nanti kalau sudah akan sholat, Nabi keluar dari rumah. Kan pintu dinding musajid jadi dinding rumah Nabi, Nabi keluar, Nabi kamat, sahabat tadi berdiri lagi. Ya, boleh. Tapi untuk azan memang Nabi punya muazin. Ya, Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Ibnu Manzurah. Itu adalah muazin-muazin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak boleh, boleh ya. Azan dia juga, kamat dia juga, imam dia juga. Tapi kalau nyo imam nyolo makmum ini bisa tuh, Bu. Kalau di komplek bagaimana? Standar syiar itu adalah masjid tempat dilaksanakannya sholat Jumat ya. Ya, masjid jami'nya lah. Karena kalau kita hitung semua musala, ada musala rumah sakit, ada musala pom bensin, ada musala sekolah. Musala sekolah orang cuma sholat di sekolah kapan? Hari-hari sekolah saja. Apakah jadi muktabar? Enggak. Masjid syiar lah ya. Masjid syiar di sebuah daerah itu apa? Masjid tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi kalau di sebuah komplek, misalkan komplek ini memang komplek orang-orang sibuk saja. Subuh ada orang, maghrib ada orang, isya ada orang. Tapi kalau zuhur dan asar orang-orangnya keluar misalkan. Itu musalah kompleknya. Tapi kalau sudah masjid mesti ada yang hidupkan syiar sholat jamaah di situ. Kalau sudah kalau sudah terlaksana Jumat di situ berarti orang mukimnya sudah permanen di situ, maka mesti dilaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau masjid asrama contohnya, masjid asrama itu enggak. Ya, bukan di situ syiar. Ya, Bu. Bu. Terlalu cepat. Tergantung. Ya. Ya. Ada imam yang terlalu cepat. Gimana solusinya? Suruh lambat. Tapi status sholat kita bagaimana kan itu, Bu, tanya. Nah, kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan Fatihah, kita sudah berusaha secepat kita tanpa mengabaikan hak setiap huruf. Ini perlu diperhatikan ya Ibu, apa-apa ya kita sudah sampaikan juga, walaupun kita membaca secara sir, panjang pendek tetap harus diperhatikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus tetap harus seperti itu. Ya. Maka andai imam terlalu cepat dan kita sudah berusaha membaca tanpa mengabaikan hak huruf, ya, tapi imam terlampau capek juga caranya, ayolah imam menyempurnakan. Kan ada imam awak dah, Bu, ya? Anda imam awak, gue hebat. Ayolah. Itu agak-agak susah, Bu, ya. Ya, Bu. Aurat perempuan itu ada 6. Di hadapan laki-laki asing seluruh tubuh. Yo, muka wajib ditutup, ndak wajib ditutup, tapi ndak boleh diceliak-celiak muka padusi. Kalau ketika sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Wajah ini batasnya sampai tulang sini. Makanya bagian di bawah dagu ini hati-hati betul ibu-ibu ya. Bagian di bawah dagu hati-hati betul. Nah, ibu yang tanya aurat ketika sholat kan?
Pakai cadar. Kalau sholat pakai cadar bisa jadi tidak sah sholat. Kalau sholat pakai cadar bisa jadi tidak sah sholat andai tidak ada bagian wajah yang menyentuh tempat sujud. Maka kalaupun ada di antara kita yang pakai cadar, saat sholat mesti misalkan jidat ini dibuka, disingkap. Mukun tak? Koko sunah, kau mau ikut saja ya hidung. Kalau kening macah tapi hidung tak satu macah, sholat sah. Sholat sah, ya. Yo, basau mulutnya. Kaniangnya leh terbuka. Buka kaniang. Yo, kalau ada yang pakai cadar, sholat buka kaniang. Dan bagi perempuan, ya dalam ibadah tuh, kalau haji tidak boleh pakai cadar, ya nak. Kalau haji malah tidak boleh pakai cadar. Kalau umrah malah tidak boleh pakai cadar. Kalau sholat bagaimana? Makruh saja. Boleh pakai cadar, tapi makruh saja. Kenapa? Karena ditakutkan dapat menghalangi wajah saat sujud. Menghalangi wajah saat sujud. Nah, pokoknya jangan ibu-ibu nanda cadar nah hati-hati kanlah kita kecean yo. Dek lepiak sembahyang busuk ketika sholat. Ibu majuan tangan kok. Jadi ibu sujud dia teh tilakuang surang. Ndak perlu salah sah sholat jadi. Ya, pokoknya wajah mesti teracah, mesti menyentuh tempat sholat. Wajah mesti menyentuh tempat sholat. Ya. Ada lagi bu? Aman? Pakai masker kan yang itu buka. Itu. Kan yang itu buka. Masker ya. Ada aja pakai masker gini. Ada pembahasan haji gini. Kan salah satu pantangan perempuan itu tidak boleh menutup wajah. Anan dibahas orang kini kacamata itu menutup wajah nak. Ayo, kacamata itu nutup wajah nak. Ayo ke agak payah cari jawi. Dikecek menutui, nyo menutui, dikecek ndak menutui, nyo menutui. Dikecek menutui, nyo bening. Enak. Itu pembahasan fikih kontemporer, itu butuh kajian lebih dalam. Tapi ibu jangan tanya lo kamu, mau nak tahu jawi. Nado-ado kini sajalah yang kita jawab. Di luar kali, wallahu taala alam. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas syarat-syarat imam yang lain selain daripada sholatnya sah tadi ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.